Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ya, saya Bisa Ryanuddin dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan strategis sistem informasi atau teknologi informasi yang saya ambil dari jurnal perusahaan penjualan mobil dengan pendekatan John Watt dan Joy Pipert, studi kasus PT Top Cars Cabang Palembang. Lanjut. Tujuan untuk membuat sebuah perencanaan strategi SITI yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan PT Top Cars Indonesia Cabang Palembang yang berfokus di bidang penjualan mobil. Di dalam penentuan perencanaan strategi SITI yang akan dibahas menggunakan metodologi versi Watt dan Pipert dengan didukung beberapa tool analisis yang digunakan diantaranya SWOT, PST, CSF, Five Force Model, dan MT Farland Strategy Grid. Hasil dari penelitian ini sendiri nantinya ialah terbentuknya sebuah perencanaan strategis sistem informasi atau teknologi informasi yang mampu mendukung aktivitas-aktivitas bisnis di perusahaan sebagai strategis tool, sehingga mampu membawa perusahaan dalam pencapaian competitive advantage. Metode penelitian yang pertama yaitu keselarasan strategi SITI dengan strategi bisnis. Ya, di gambar itu dijelaskan terjadinya hubungan keselarasan antara strategi bisnis, strategi SI, dan strategi SI. Lanjut. Yang metode penelitian yang kedua yaitu metodologi John Watt dan Joy Pipert. Watt dan Pipert ini dimulai dari kondisi investasi SITI di masa lalu yang kurang bermanfaat bagi tujuan bisnis organisasi dan menangkap peluang bisnis, serta fenomena meningkatkan keunggulan kompetitif suatu organisasi karena mampu memanfaatkan SITI dengan maksimal. Kurang bermanfaatnya investasi SITI bagi organisasi disebabkan karena perencanaan strategi SITI yang lebih fokus ke teknologi, bukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Bisa dilihat di gambar dalam metodologi John Watt dan Joy Pipert, perencanaan strategi SITI lebih fokus ke teknologi. Lanjut. Untuk metode penelitian yang ketiga yaitu value chain analysis, yaitu mengidentifikasikan dan mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang terjadi di lingkungan perusahaan. Untuk metode penelitian yang keempat yaitu Five Force Model kompetitif, memetakan para pesaing yang ada di dalam proses bisnis perusahaan. Yang kelima, SWOT analisis, itu digunakan untuk identifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Lanjut. Untuk metodologi penelitian yaitu pendekatan metodologi versi John Watt dan Joy Pipert, dimulai dari kondisi investasi SITI di masa lalu yang kurang bermanfaat bagi tujuan bisnis bagi organisasi dan menangkap peluang bisnis, serta fenomena meningkatkan keunggulan kompetitif suatu organisasi karena mampu memanfaatkan SITI dengan maksimal. Kurang manfaatnya investasi SITI bagi organisasi disebabkan karena perencanaan strategi SITI yang lebih fokus ke teknologi, bukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Pada tahapan analisa dan interpretasi data dilakukan: 1. Identifikasi informasi perusahaan, analisa lingkungan eksternal perusahaan, analisa lingkungan internal perusahaan, analisa lingkungan eksternal SITI, analisa lingkungan internal SITI, penentuan strategi SITI, penentuan strategi TI, penentuan strategi manajemen SITI, dan penentuan portofolio aplikasi SITI masa depan. Lanjut, analisis dan interpretasi. Proses analisis dan interpretasi merupakan tahapan di mana peneliti melakukan penggalian dan interpretasi data-data dan
informasi yang didapat dari perusahaan untuk dikelola menjadi bahan sumber penelitian yang nantinya dapat mendukung formulasi perencanaan strategis sebagai berikut, yaitu Five Force Model Analysis, Critical Success Factor Analysis, dan Value Chain Analysis. Lanjut, proses identifikasi strategi. Identifikasi solusi SITI berdasarkan Value Find. Identifikasi solusi SITI yang mampu menjadi peluang untuk mendukung secara keseluruhan aktivitas organisasi yang ada pada aktivitas value chain, baik aktivitas utama maupun aktivitas pendukung. Yang kedua, proses identifikasi strategi berdasarkan Critical Success Factor (CSF). Ditunjukkan pada tabel-tabel berikut. Yang terakhir yaitu portofolio aplikasi mendatang. Demi mencapai keunggulan kompetitif sehingga dapat dikembangkan portofolio strategi SITI dalam bentuk analisis strategi MC Forlan Strategis Grid. Untuk kesimpulan, yang pertama, dari penelitian ini telah menghasilkan sebuah kerangka kerja rencana strategi sistem informasi atau teknologi informasi yang dapat digunakan oleh PT Topcars Indonesia Cabang Palembang. Yang kedua, dengan adanya usulan kerangka kerja perencanaan strategis SITI, dapat mengetahui faktor-faktor penting yang diperlukan dalam pengembangan suatu sistem informasi yang selaras dengan rencana strategis organisasi. Yang ketiga, dengan dilakukannya analisis SWOT, maka dapat disimpulkan strategi SITI yang mampu mensupport dan dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap proses bisnis perusahaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan ada pertanyaan? Monggo teman-teman. Mbak Siti Komaria mau bertanya? Ya. Monggo. Dalam metode penelitian tadi yang dipresentasikan, jelaskan yang dimaksud dengan analisis SWOT. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya. Pertanyaan dari Mbak Siti Komaria yaitu dalam metode penelitian jelaskan dari SWOT analisis ya. Ya. SWOT merupakan tool yang digunakan untuk identifikasi faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman dari suatu organisasi secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Hasil dari identifikasi tersebut dibandingkan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Mungkin kejelasan dari SWOT analisis seperti itu, Mbak. Mungkin sampun jelas? Sudah jelas? Ya, terima kasih, Mas. Untuk rekan yang lain ada pertanyaan? Mas, aku mau bertanya. Ya, Mbak Novalia. Ya, Mas. Ya. Kan dalam metode penelitian yang dijelaskan itu kan terdapat value chain analysis. Ya. Tujuan dari value chain analysis tersebut apa ya? Mungkin langsung saya jawab. Pertanyaan mungkin value chain analysis ya. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang terjadi di lingkungan perusahaan ke dalam dua bagian, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Setelah itu aktivitas tersebut akan dipetakan dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan solusi SITI guna menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Itu Mbak tujuannya. Sampun jelas ya? Ya, Mas, ampun. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin saya tutup. Sekian dari presentasi dari saya. Banyak salahnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.